Gue nggak bisa bayangin gitu, maksudnya dikubur setengah badan, tangan keikat, mau kayak mana? Nggak bisa apa-apa kan? Apa yang bisa dilakukan? Teriak aja mungkin, tapi karena di leher kan jadi nggak bisa teriak, dia cuma ngap-ngap doang sampai dia menghembuskan napas terakhirnya. Dia tuh sambil nungguin tuh sambil mikir, ini dia Pak ya, aku nih setelah ini bakalan jadi dukun sakti sesuai apa yang bapakku minta. Mari kita mulai episode 19 ini dengan gue mau ngajak lu pada tuh berandai-andai. Bayangkan kalian tuh sedang berjalan di sebuah perkebunan tebu yang suasananya itu tenang, anginnya sepoi-sepoi. Tapi yang gak pernah kalian sangka, kaki kalian ini lagi nginjak tanah yang jadi kebun tebu ini. Dulunya di kebun itu ada 42 mayat perempuan yang ditanam di situ. Bukan dikubur, ditanam. Soalnya kalau dikubur kan tidur itu. Ini tanam, bener-bener ditanam berdiri. 42. Dan gak cuma itu, udah mah dikuburnya kayak ditanam kayak tebu gitu berdiri. Kepala semua mayat 42 ini dihadapkan ke satu arah, ngadep ke salah satu rumah laki-laki. Rumah laki-laki ini bernama Ahmad Suraji. Nah, si Ahmad Suraji inilah pelakunya. Dari semua 42 orang ini pelakunya itu Ahmad Suraji ini. Tujuannya bukan karena harta, bukan karena dendam, atau bukan karena masalah pribadi segala macem. Mana nih gua kasih tahu kalian ini ya. Jadi si Suraji ini tuh ngelakuin semua hal itu hanya demi satu tujuan. Dia tuh pengen, jijik gitu loh aku mau ceritainnya loh. Jadi liurnya si mayat-mayat perempuan ini mau diminum sama dia. Makanya dikumpulin lah sampai 42. Gak sabar gue pengen ceritain semua kejadian rinci dia walau pada deh. Siapin kopi dan juga cemilan. Sini gue ceritain. Jadi di tahun 1949 di Deli Serdang, Sumatera Utara, lahirlah satu bocah laki-laki yang dikasih nama Nasib. Orang zaman dulu bang nggak usah kepikiran Steven apa-apa, emang namanya tuh yang penting udah lah, yang penting asal nyebut nyeplos jadi nama gitu. Namanya Nasib. Nah, si Nasib ini terlahir dari seorang bapak yang waktu itu berprofesi sebagai dukun. Jadi buat Nasib tuh ngelihat orang berobat lah, ngeliat bapaknya ngelakuin ritual ini itulah, aneh-aneh gitu udah biasa, udah makan sehari-hari ada si Nasib ini. Tahun itu bapaknya Nasib ini tersohor lah, terkenal lah, dia dukun yang memang banyak diomongin sama orang. Ada sakit apa larinya ke bapaknya Nasib inilah. Tapi sayangnya bapaknya Nasib ini tidak berumur panjang. Waktu si Nasib di umur 7 tahun bapaknya harus meninggal. Jadi karena meninggalnya bapaknya si Nasib ini, si dukun tersohor ini, keluarga Nasib itu ekonominya jadi gonjang-ganjing. Dan karena situasi begitulah, gak ada pilihan lain untuk si Nasib ini gak bisa ngelanjutin lagi sekolahnya gitu loh. Jadi dia cuman tamat SD aja dia, SMP itu gak tamat. Zaman itu gak SMA lah. Jadi si Nasib harus berhenti sekolah karena faktor ekonomi itulah. Selain si Nasib ini yang dilahirkan dari sosok bapak yang dukun sakti tadi, jadi di umur-umur dia waktu 7 tahun itu ada pernah satu kejadian, ini kejadian unik banget. Jadi si Nasib ini pernah, gak tahu lah kayak mana caranya dia bisa masuk ke sumur. Masuklah dia ke sumur. Dan itu diketahui sama warga-warga di sono. Oh, anak ini jatuh ke sumur gitu. Warga yang begitu ngelihat Nasib itu ke bawah, kita bingung lah, gupeng lah, ngajak yang lain segala macam dirubung gitu. Karena zaman itu kan teknologi masih gak kayak sekarang lah, gak ada lah tangga ya abang-abangan wifi segala macam yang bisa sambung, gak ada lah. Zaman itu bingung lah, penerangan pun bahkan gak ada gitu. Yang bisa dipakai sama orang zaman itu ya api itulah, pakai obor mereka nengok. Tapi orang kan tahu betul ya sumur itu kondisinya kayak mana. Hari-hari mereka di situ sering lihat, udah nggak mikir yang kayak mana lah, udah pasti nggak ada harapan lagi lah. Nah inilah anak kecil lah kan jatuh ke situ. Dipakai obor itu untuk nerangin ke bawah gitu lah, biar ngelihat kondisinya si Nasib tadi. Sip dipanggil sama yang di atas itu. Gak ada respon, gak ada apa gitu. Pakai obor itu, obor satu kan kelihatan kan, tambah obor lagi 2 gitu dimasukin ke sini, barulah kelihatan Nasib nyantai. Wah, nggak lecet anak ini gitu. Bingung orang-orang yang nengok si Nasib ini dalam sumur tuh pada bingung. Nasib tuh nangkringnya ini emang lihat ke atas. Aman le. Dia nggak yang kayak orang habis jatuh gitu loh. Jadi orang-orang pada bingung. Sakti juga nih anak gitu. Anak dukun ini. Pada inget gitu lah, yang inget lah. Nah, setelah itu barulah dikasih pertolongan, kasih tali gitu. Wah, hati-hati panjang tuh, naik ke atas. Udah nggak lecet deh, nangis pun enggak nih, anak ajaib lah pokoknya. Orang-orang waktu itu nganggap si Nasib ini bener-bener kayak namanya nih, Nasib nih, baik betul nasibnya. Dan karena kejadian itulah orang-orang yang nolongin dan juga orang-orang kampung di sana percaya kalau si Nasib ini nggak sembarangan nih, anak-anak yang jagain nih. Mikirnya begitulah. Tapi sayangnya gara-gara semua orang itu memperlakukan Nasib tuh dengan begitu,
Ini bocil, ini congkak nih, sengak gitu dia, sombong. Dan bener aja, congkaknya nasib ini sampai dia remaja gitu. Sampainya dia remaja itu sifatnya dia yang sombong tadi tuh nggak hilang. Karena udah terbiasa orang-orang sana tuh memperlakukan dia tuh spesial gitu loh. Jadi dia makin sombong lagi, ya makin remaja, bukannya jadi anak yang baik dan bijak gitu. Ini bocah makin jadi anak nakal, sering maling sapi lah, ternak warga gitu. Enteng aja ya, dia ambil gitu. Bahkan ngambilnya tuh gak malam gitu. Siang bolong segala macam itu ambil aja dia. Karena dia tahu nggak akan ada juga dia yang berani sama aku nih. Gitu. Dan memang nggak ada yang berani negor si Nasib. Orang-orang di kampung itu pada takut. Tapi takutnya bukan karena Nasib ini anak ajaib. Si Nasib ini kemana-mana tuh selalu bawa kelewang gitu. Kelewang tuh bentukannya kayak golok, tapi khasnya Sumatera. Tuh benda tuh nyangkut aja kayak nyatu badan dia dimanapun kapanpun sama dia nggak pernah ditinggal, selalu dinempel di badan dia ini. Sampai sama orang-orang sana tuh si Nasib tuh disebut sama namanya tuh Nasib Kelewang lah namanya. Long story short, waktu zaman bujangnya si Nasib inilah dia ngerantau ke Langkat Stabat. Di sana dia berubah bang, enggak, dia masih tetap di sana maling. Enggak, cuman maling doang, ini lebih ekstrim nih. Zaman itu udah pindah kota gini dia sering keluar masuk penjara gitu lah. Enggak sekali dua kali, dia sering. Dan di kota dia ngerantau inilah dia dapat pujang enggak hati dia ini, menikahilah seorang gadis bernama Tumini. Nah, setelah dia menikah dengan Tumini ini, si Tumini dibawa balik ke kampung halaman dia. Sampainya di kampung halaman itu, si Nasib ini ganti nama. Dapatlah nama yang kusebut di awal tadi, Ahmad Suraji. Jadi menurut si Nasib ini, ya aku ganti nama aja lah, nama aku nih Bok Sial di Nasib gitu. Ini mah bukan Bok Sial, emang dasarnya lu aja yang nggak bisa diem sih Nasib gitu. Emang bocahnya nakal gitu, nggak ada kaitannya sama nama. Gantilah nama, dia pikir dia ganti nama biar hoki aku lek gitu dia. Tapi bener aja gitu, setelah si Nasib ini ganti nama jadi Ahmad Suraji ini, dia lah meneruskan legacy bapaknya dia. Jadilah dukun dia. Karirnya pun mirip-mirip kayak bapaknya, nggak butuh waktu lama gitu, langsung tersohor dia, nama dia dikenal siapapun gitu. Orang dari kampung seberang segala macam tuh berobat sama dia lah. Sampai dia disebut dengan julukan Datu. Waktu itu banyak macam-macam pasti dia, ada yang minta penglaris lah, ada yang minta enteng jodoh lah. Tapi sayangnya Nasib emang Nasib deh. Dia ini semakin terkenal dan semakin banyak klien dia ini, rumah tangga dia nggak berbanding lurus, rumah tangganya jadi kacau. Kekacauan itu semuanya bermula gara-gara si Ahmad Suraji ini mulai kepikiran kalau bapakku ini nerusinnya aku anak laki gitu, aku ini harus nerusin anak laki-laki. Sayangnya Tumini istri yang dinikahi dari tempat dia rantau dan bawa kampung tadi itu nggak bisa melahirkan anak laki-laki, yang melahirkan anak perempuan. Berpikirlah dia nih, apa aku nikah lagi wak gitu deh. Dan karena obsesinya inilah akhirnya betul aja nih Ahmad Suraji ini nikah lagi. Ya, siapa sih yang mau dimadu gitu ya. Cuman ini bukan cuman soal dimadu lagi nih. Ini jadi cobaan terberat lah untuk istri pertamanya Tumini ini. Karena yang dinikahi nama dia ini gak lain gak bukan adik kandungnya Tumini, namanya Tumina. Jadi dia dapat mbaknya ini, dapat lah adiknya gitu. Gara-gara tinggal serumah sih. Selesai kan masalah sampai situ? Enggak selesai nih, emang dasar si Nasib nih emang rakus nih. Jadi setelah dia nikah lah dengan Tuminah ini, anak adiknya si Tumini itu, dia nggak dapet tuh apa yang diobsesi nama dia gitu. Dia pengen punya anak laki-laki, nggak dapet juga dari istri kedua ini. Mintalah lagi dia izin sama istrinya nih, ini kumpul dulu nih yang satu yang dua nih. Abang nih pengen bentul anak laki, tapi kalian berdua nih nggak kasih anak lah laki. Aku nih nikah lagi aja lah, pakai mana gitu. Nah akhirnya lah disepakati untuk nikah lagi. Ini sama aja kayak tadi yang dinikahin juga adik ketiganya. Jadi udah Tumina sama Ngatiah. Nah ini tiga ini nih kakak beradik gitu. Gak pernah kebayang semasa hidup mereka dari kecil bakal dinikahi dengan laki-laki yang sama. Gokil ya bang, gila. Gue gak pernah kebayang gitu, maksudnya kakak beradik dari kecil hidup bareng gitu, pas udah tua hidup bareng juga. Karena ya memang mereka bertiga nih, tiga istri bukan di tempat yang berbeda gitu loh. Yang kayak amat enggak deh, ngumpul lah satu rumah, makan, tidur segala macam. Aneh nih orang, sumpah. Jijik dengerin sama. Bukan cuma kita gini, maknya Suraji juga ngeliat kelakuan anaknya begitu juga jijik gitu. Ditegur lah, sempat sekali tuh ditegur sama maknya. Udahlah kau ini istighfar apa sih, dosa apa yang kamu lakuin ini. Udah ditegur sama maknya begitu, bukannya mah jadi mikir, bukan sadar. Harusnya kan laki-laki itu mencintai wanita pertama emaknya gitu. Jadi omongan maknya pasti didengar. Enggak berlaku sama Suraji ini. Gak didengar maknya, bukan mah didengar emaknya ini. Setelah ngomong begitu diusir, berisik kali. Kalau dia cabut aja pergi dari rumah inilah. Diusir, emaknya diusir. Dari pertama gue ceritain Suraji dari lahir tadi sampai dia udah ada bini 3 sampai ngusir emaknya. Lu bayangin lah kayak mana bentuk kayak dia inilah.
Dari yang dia sifat kecilnya sombong itu sampai usia dia di 37 tuh dia tuh masih amat sangat mengidolakan sosok bapaknya ini loh, si dukun yang dulu terkenal itulah. Pokoknya nggak ada yang lain yang bisa mempengaruhi dia ini selain bapaknya. Kalau ditanya kau pengen jadi apa, bapak dia itulah. Makanya dia nerusin bapaknya jadi dukun. Kepikiran terus bengong dikit, kepikiran bapak itulah, sampai ada satu waktu dia lagi tidur bener sampai ke bawah mimpi bapaknya ini masuk ke dalam mimpinya si Ahmad Suraji ini. Di mimpi itulah bapaknya ini kayak mana ya, ini menurut penuturan kesaksian dia ya. Jadi bapaknya tuh bilang gini, kau kalau pengen lebih sakti dari bapak, kau pengen sakti mandraguna tak terkalahkan nomor 1 di sini nih, bapak punya satu syarat yang harus kamu lakuin. Nah ditanyalah sama si Suraji ini, syaratnya apa pak gitu. Dijawablah sama bapaknya di mimpi itu, kau harus minum air liur dari 70 wanita yang berbeda. Dan wanita ini 70-nya nih harus wanita muda. Dan satu lagi yang paling bikin Ahmad Suraji ini bingung, dia masyarakat ini gini, bapaknya pernah ngomong, tapi semua air liur yang harus kau minum ini harus kau minum pas sesaat setelah 70 wanita-wanita ini meninggal. Bagaimana tuh bayanginnya itu, harus minum air liur dari wanita yang habis. Gue setuju kan sama buku Madilog itu ada gitu, jadi orang tuh gak percaya beginian. Dan detik itulah Ahmad Suraji kebangun dari tidurnya, ngos-ngosan dia, keringat dingin dia. Tapi dia langsung kepikir gitu sama yang apa dimimpiin sama dia ini. Apa ya maksud mimpi bapak nih? Kepikiran dia, habis mimpi itu kepikiran terus gitu. Mimpi itu kan kalau diingetin kadang susah gitu. Ini gak ada yang keinget terus dia. Tapi dia sambil ngebatin kayak, ini mimpi bapak aja lah nih. Tapi kayaknya bisa jadi emang betul gitu lah, dia bimbang apa yang dimimpi sama dia bener apa enggak gitu. Soalnya menurut dia syaratnya gak masuk akal gitu. Terus dia mulai berpikir, kalau toh memang tuh mimpi beneran nih, 70 ini dari mana ya, 70 ini kalau nunggu tetangga ini lama lah gitu. Dia gak tahu lah dia harus kayak mana gitu. Tapi ya pengen coba gitu sama dia. Pikir dia kalau ini aku nunggu tetangga semacam 70 ini bentukannya mah aku sampai tua lah ini gak sakti-sakti gitu. Dari situ tuh setan nyusup gitu, langsung kepikiran nggak bisa lah nih, tunggu nih ku percepat aja lah mending gitu, habisin gitu. Nah semua yang ada di kepala dia diceritain sama istri pertamanya, istri tertuanya nih, Tumini itulah yang diceritain. Aku nih mimpi sama bapak lu dek, dimimpi sama bapak tuh kalau aku nih bisa jadi orang terkuat, selayaknya istri gitu kan, yang mengiyakan aja gitu apa yang dia omong sama suaminya. Ceritain semuanya sedetail mungkin, serinci mungkin sama istri pertamanya ini, sampai di poin harus dengan 70 syarat itu. Kaget lah Tumini nih. Tapi kagetnya tuh ini bukan yang nolak gitu aja kan suaminya atau ngelarang gitu. Udahlah pikir lagi lah 2 kali nih, mau jadi sakti aja harus begini. Bukan begitu yang direspon, yang diberikan sama istrinya ini malah lah didukung. Yaudahlah bang, kau lanjut aja lah tuh misi itu yang ada di mimpimu itu nggak sekali jadi gitu loh. Kalau bapak udah bilang begitu di mimpi itu berarti benar gitu, malah didukung gitu. Abang carilah, ntar aku alas segala macam biar aku yang urus. Emang nyetel emang nih suami ini emang nyetel. Dan dari misi suami istri ini nggak bentar, ini lama sampai 10 tahun lah kurang lebih. Dan sampai 10 tahun itulah nggak kekumpul 70 itu, tapi sampai 10 tahun ini kekumpul 42. Dan dari 42 selama 10 tahun ini nggak ada satupun yang ketahuan. Sakti emang nih nasib. Kejadian pertama itu berawal waktu usianya si Suraji ini 38 tahun. Jadi setahun setelah mimpi dia itulah dia baru menjalankan misi dia ini. Dan korban pertama dia itu di umur 38 tahun ini tetangga deket dia sendiri. Nah tetangga deketnya ini gak lain gak bukan adalah pasien dia. Jadi tetangganya ini memang datang ke rumahnya si Suraji ini minta, dia makasih itu sama minta penglarisan karena usahanya tuh makin lama setelah ketemu sama Suraji ini makin lancar gitu. Datanglah dia ke tempat Suraji ini. Tetangganya ini namanya tuh Kiem. Suraji ngepas banget dia. Setahun setelah dia merencanakan semua ini, terus dapat klien dia ini, pasien dia ini, dia mikir, mak mantep nih pasien pertama gitu. Dia langsung diiyain dia. Ya udah kalau kamu mau penglaris segala macam bisa aku turutin nih. Tapi syaratnya berat loh, Pak. Kau harus ikut aku ritual malam-malam. Udah dia niatnya udah kemana-mana tuh. Karena menurut dia pas aja nih. Kebetulan banget nih, sesuai dengan kriteria dia ini yang ada di mimpi bapaknya itu. Emang dasarnya si Tukiem ini serakah gitu ya. Begitu diiyain sama si Suraji gini, ya udahlah apapun lah aku jalanin lah gitu. Udah dikasih syarat sama si Suraji ini. Aku ada satu syarat, ini syarat harga mati yang nggak boleh kau langgar nih, jadi pantangan kalau dilanggar nih. Syarat yang pertama adalah tidak ada yang boleh tahu. Siapapun nggak ada yang boleh tahu.
Keluargamu tidak ada yang boleh tahu lah, orang-orang terdekatmu nggak boleh ada yang tahu lah, anak laki selamat nggak ada yang boleh tahu. Kalau sampai syarat pertama aja ini bocor, ditekanin gitu tuh sama dia tuh. Semua ritual yang kita lakuin malam ini nih bakalan gagal. Dan parahnya nanti dia bakal balik ke kau sendiri. Ritualnya gagal, kau jadi gila. Si Tukia begitu kan, wih, ya oke lah gitu deh. Nurutlah dia atas permintaan dari Ahmad Suraji ini. Betulan gak ada yang kasih tahu sama dia, anak bini, keluarga segala macam, gak ada yang tahu kalau malam itu dia mau ngelakuin sebuah ritual yang bakal dilakukan sama Suraji ini. Singkat cerita, jam 11 malam itulah datang dia ke tempat Suraji. Udah siap Wak ya? Oke, jam 11 itu diajaklah dia ke lahan kebun tebu yang jaraknya tuh 1 kiloan lah dari rumahnya Suraji. Bayangin tahun 80-an kan, itu tahun 80-an kayak listrik segala macam tuh mungkin udah ada, mungkin belum merata lah, masih banyak spot yang gelap lah malam-malam gitu. Apalagi di kebun tebu, bener-bener gak kan ada yang tahu lah. Udah tuh jalan tuh mereka berdua sampai di lahan tebu itu. Bukan di pinggiran kebun tebu gitu loh, di tengah-tengah gitu. Emang masuk ke kebun tebu gitu di tengah-tengahnya. Jadi emang gak akan kelihatan lah dari samping ke kanan tuh gak akan kelihatan karena emang kebun tebu kan lebat gitu kan. Nah, yang nggak tuh Kiem tahu ini, Ahmad Suraji ini udah nyiapin, emang ada lahan dikosongin di tengah kebun itu dan udah dilobangin. Lobangnya bukan kayak kuburan kayak yang gua awal bilang tadi lah. Cuman dilobangin bulat aja, yang penting bisa orang tuh masuk berdiri lah. Udah disiapin semuanya sama dia. Ada tuh, udah aku siapin lobang, masuklah kau di situ. Lobang ini. Iya, masuk lobang itu. Disuruhlah situ kayak ini masuk ke lobang yang udah disiapin sama Suraji ini. Masuk di situ kan posisinya berdiri kan. Dan ya masuk aja dulu ya gitu. Masuk dia di lobang itu. Posisi lobangnya tuh nggak yang dalam-dalam banget lah. Bener-bener kayak segini gitu lah, sepinggang. Masuk di dalam itu, udah berdiri aja kau di situ, diem aja, nggak usah banyak aktivitas apa lah, diem gitu. Udah dia begitu, ditimbun lah tuh tanah sama tanah, badannya si Tukiem ini sama si Suraji ditimbun sampai sepinggang gini, tangannya si Tukiem ini dua-duanya diikat di belakang. Bingung lah si Tukiem, kok sampai diikat-ikat? Ini aman nggak le? Gitu, aman, udah nggak apa-apa, udah nurut aja nurut. Kau mau nggak pengelarisan usahamu ini lancar gitu? Digituin langsung ya udahlah nurut. Tangannya belakangnya diikat, tubuhnya udah ke kubur gitu ya, nggak banyak bisa gerak lah dia. Udah setelah dikubur tuh si Tukiem tuh separuh badan gitu, dibilang lah sama si Ahmad Suraji ini, kau diem di sini aja konsentrasi aja pokoknya. Kau tunggu nih sampai kau denger suara ayam berkokok, paling nggak sampai matahari kelihatan lah. Fungsinya ini kau begini nih biar energi negatifmu ini ngelebur sama bumi. Gila, emang dukun jago ngibul begitu yang diucapin sama si Ahmad Suraji ini. Tukiem cuman bener-bener diem aja. Nah sepanjang malam itu dia cuma merem, sama kan dia dititipin mantra gitu lah masih Ahmad Suraji ini. Kau baca lah nanti gitu. Udah tuh dia cuma bener-bener merem sama baca apa yang udah dititipin sama Ahmad Suraji ini. Dibaca itulah sampai pagi, nggak kepikiran lah bakal ada apa-apa. Karena pikir dia ini bagian dari ritual yang dikasih tahu sama dia. Udah si Tukiem begitu ditinggal sama Ahmad Suraji ini. Setelah ditinggal ini balik lagi si Ahmad Suraji ini ke tempat Tukiem ini. Bukan mau bikin udah selesai gitu, bukan. Dia datang ke situ lagi tuh, datangnya dari belakang arah Tukiem ini. Jadi dia nggak akan tahu lah kalau ada orang yang datang dari belakang. Ya lo bayangin aja posisi Tukiem tuh setengah badan ini ke kubur gini, dia nggak mungkin bisa jalan dan juga gerak. Tangan dia keikat, dia yang bisa dia lakuin cuma nengok gini aja lah. Tapi kan yang dilakuin waktu itu kan masih fokus baca mantra itulah, nggak kepikiran. Lagi pula kayak 3 jam antara ngantuk atau ketiduran kali ya. Datangnya sama Suraji dari belakang, udah bawa tali tuh langsung shoot sampai lehernya tuh selesai gitu lah, kurang lebih begitu. Gua nggak bisa nih gambarin situasi kayak mana karena bener-bener gua nggak bisa bayangin gitu. Maksudnya dikubur setengah badan, tangan keikat, mau kayak mana, nggak bisa apa-apa kan. Apa yang bisa dilakukan, teriak aja mungkin, tapi karena di leher kan jadi nggak bisa teriak, dia cuma ngapa-ngap doang sampai dia menghembuskan napas terakhirnya, nggak bisa ngapa-ngapain dia. Setelah selesai itu tuh ditungguin sama si Suraji, ditungguin dia tuh sambil nungguin tuh sambil mikir, ini dia Pak ya, aku nih setelah ini bakalan jadi dukun sakti sesuai apa yang bapakku minta nih. Cengengesan aja dia sendiri tuh malam itu. Dia langsung kebayang semua wangsit yang dia dapat dari mimpi sama bapaknya ini. Tunggu semuanya tuh sampai si Tukiem ini, jijik aku nih sebenarnya ceritanya. Kayak liur itu kan udah mau keluar kan, udah meninggal gitu. Itu benar dideketin terus diminum. Benar-benar diminum. Selesai sampai situ. Menurut Ahmad Suraji, ini adalah part terpenting dari kayak mana caranya biar dia jadi kebal gitu. Air liur tadi itulah. Selesai dari itu, jasadnya si Tukiem ini diambil lagi tuh dari lubang, diambil lagi, diangkat. Semua pakaian yang dikenakan sama si jasad ini diambil sama dia.
kayak mana aku ceritainnya malu pada ya. Diambil semua tuh pakaian, abis itu lobang yang tadi udah ada tuh didalemin lagi, udahnya selesai dimasukin lagi. Dan posisinya bener-bener masih berdiri, tetap berdiri gitu. Dimasukin lagi berdiri sesuai dengan ukurannya, udah di setel pas begitu lah pokoknya. Dimasukin semuanya, terus terakhir palanya ini dia diarahin ke arah rumahnya si Suraji ini, sampai bunyi gitu, krek gitu lah. Kayak mana aku ceritainnya ya, gitulah kurang lebih. Lu pada kebayang lah kenapa digituin bang, karena menurut Suraji ini biar semua energi dari si Tukiem dan juga yang lain-lain ini energi itu ngalir ke rumahnya dia ini Ahmad Suraji itu tadi lah. Terus keluarganya Tukiem kayak mana bang? Ya dicari besoknya tuh, karena semalaman gak ada kan, Tukiem dicari lah. Cuman yang kayak gue bilang tadi, Tukiem ini sebelum ngelakuin semua ritual itu tuh gak pernah cerita dengan siapapun. Apalagi sama Suraji kan udah dikubur, jadi hilang aja udah jejak, gak pernah ketemu. Dan Suraji ngelakuin semua hal yang sama kayak barusan yang aku ceritain ini selama 42 kali. Berarti ada totalnya 42 kali selama 10 tahun. Terus dia ini pinter, semua ritual yang dilakuin sama dia ini di satu tempat yang sama, di kebun tebu itulah. Yang tadi cuma ada satu nih jasa Tukim aja, sekarang lama-lama tuh tempat jadi kayak kuburan massal. Tapi pinter dia naruh jadi kebun tebu di tengah, orang nggak akan ada yang tahu lah kalau ada di situ tuh kuburan massal. Mungkin lu pada kepikiran kok bisa 10 tahun nggak pernah ketahuan bang. Nah ya, kuncinya tuh ada di bidik pertamanya ini, Tumini ini support sistemnya si Suraji. Jadi semua yang dilakukan sama Suraji di kebun tebu itu tadi, yang beresin segala macem, itu semua yang ngelakuin adalah tangan dari bini pertamanya ini, Tumini inilah. Baju lah segala macem tuh yang ngerapihin bener-bener istri pertamanya inilah. Rapih kali dia mainnya ini, sampai nggak ada ninggalin jejak satu pun nggak ada lah, kan pakaian segala macam diambil lah. Tapi kayak mana ya, sepinter-pinternya tupai yang lompat kan kepleset juga kan. Nah sepinter-pinternya Suraji sama bininya ini tetap aja karena faktor umur lah. 1997 itu waktu itu umur dia ini udah 48 tahunan, udah hampir mendekati 50, udah mulai pikun lah, udah mulai beberapa yang dulunya rapi banget ini udah mulai enggak lagi. Apalagi Tumini ini ngelihat kelakuan suaminya ini kayak berat juga kali ya, 70 nih, 48 udah capek betul gitu. Nah lama-lama kan dia stres gitu ya, apalagi di kondisi begitu masa psikologi orang nggak kena sih. Udah mulai capek sama tingkah laku lakinya ini, ngerjain apa-apa itu yang tadinya dia sepenuhnya ngebantu lakinya, jadi sekarang kayak udah-udahan males-malesan gitu, yang penting beres aja lah. Jadi nggak serapi yang dulu kalau misalkan udah diambil gitu, terus dimasukin lagi, dikubur lagi itu, kuburan itu pasti dalam, karena dia tahu betul kalau ini nggak dalam nanti bau kecium kemana-mana, ketahuan sama orang. Setelah dia makin tua begini, udah yang penting ketutup aja lah gitu. Nah di korban selanjutnya ini adalah jadi korban terakhirnya. Korban selanjutnya ini namanya adalah Sri Komala Dewi, umurnya 21 tahunan. Caranya masih sama kayak Suraji tuh bilang, bahwa syarat pertama tuh nggak boleh satu pun ada yang tahu kalau kita mau ngelakuin ritual ini. Sama si Sri ini tadi diain iya gitu, tapi lupa gitu loh. Jadi waktu dia mau datang ke rumahnya si Suraji ini sebelum jam 11 di kebun itu, mintalah diantar sama tukang beca. Kan bilang kan posisinya pasti dia bilang antar aku ke sini bang gitu. Diantarnya ke rumah Suraji ini. Tapi secara nggak langsung kan dia ngasih tahu terakhir kali ini dia di mana. Dan betul aja 4 hari setelah kejadiannya yang korban yang Sri ini tadi, itu waktu itu tanggal 27 April 1997. Jadi waktu 4 hari setelah kejadian itu adalah pemuda ini lagi ngarit, ngambil rumput gitu di sekitaran kebunnya si Suraji ini. Waktu lagi ngambil rumput gitu, dia mau bau bangkai nih di tempat ini ya. Dia nyium bau yang baunya bener-bener kayak bau bangkai, tapi kecium banget baunya. Wah, sinilah aku ini lagi nyambut rumput sini, bau betul bangke. Nah, betul aja datang lah tuh Pak Sugianto itu. Pak Sugianto datang di tempat yang ditunjukin sama ponakannya nih. Ditunjukin di situ tuh. Nah, ditunjukin ke situ, disampar sama dia. Emang bener yang dilihat sama dia itu ada gundukan tanah gitu di tengah-tengah perkebunan tebu gitu, dan banyak lalat di sana. Emang bener kayak bangkai gitu. Cuman dia nggak pikiran kayak mana-mana lah. Namanya lagi di kebun lagi kan. Paling bangkai kambing, anjing atau kucing gitulah yang mati. Makanya bau begini gitu yang dijawab sama Sugianto ini. Betul dulu lah, Wak, dicek dulu gitu. Ya, betul lah, dicek sama kayu korek-korek gitulah. Begitu dikorek-korek kaget ya. Yang ditemuin sama dia betul ada bangkai di situ, tapi bukan bangkai binatang kayak yang bilang tadi gitu. Yang ditemuin sama dia tuh kayak rambut, dan rambut ini bukan rambut hewan, rambut manusia nih. Dan yang ditemuin mereka berdua ini gak lain gak bukan adalah Sri Komala Dewi tadi. Lihat ada mayat di sana, mereka berdua langsung lari ke pintu ke kampung. Teriak-teriak ada mayat, tuh rame lah sekampung itu. Tanya lah salah satu warga, ada apa gitu. Kita tadi nemu mayat di kebun gitu, di kebun tebu gitu. Gak lama dari itu ngumpul warga ini datang semuanya ke kebun tebu tadi itulah.
di tempat di mana mereka nemuin bau yang nggak enak tadi. Sampainya mereka di sana betul. Nah, tadi kan baru ngorek kepala gini ngeliat ada rambut aja takut. Ini lagi rame gitu dicek. Digali lagi tuh sama mereka, betul aja yang ditemuin adalah mayat. Salah satu dari mereka langsung lari ke kantor polisi, ngelaporin semua kejadian atas penemuan mayat ini. Setelah dapat laporan itu Polsek Sunggal ini langsung pada datang ngumpul ke TKP, dicek semuanya, cepet-cepetlah dievakuasi itu. Inilah yang aku bilang tadi nih, kelalaian dari istri pertamanya inilah si Tumini ini. Ada satu identitas dari Sri ini yang masih ketinggal nempel gitu di badannya. Dari kesaksian, barang bukti segala macam diselidiki sama polisi, ditanya sama saksi sama warga sekitar segala macam. Ada satu momen dia nanya sama tukang becak yang nganter si Sri ini datang ke rumahnya Ahmad Suraji. Dia lah yang bilang kalau tempo hari aku inilah yang nganter si korban ini ke rumahnya Ahmad Suraji. Sampai sini nih kelar lah nih nasib. Dapatlah informasi dari tukang becak ini, langsung digerebek rumahnya si Nasib aka Ahmad Suraji ini. Dari penggerebekan rumahnya Ahmad Suraji ini ditemuin semua perhiasan lah, pakaian lah yang dipakai sama si Sri ini, jasa dia ditemuin di kebun itu, semuanya itu ada di rumahnya si Ahmad Suraji ini. Bahkan gak cuma itu aja, jadi semua pakaian korban 42 itu semuanya kesimpan rapi, disimpan sama si Tumini di rumah itu, dan semuanya ketemu. Polisi tadinya gak pernah kepikiran apa-apa, dia cuma mikir, oh ya betul nih, barang-barang dari mayat yang kita temuin ini ada loh di rumahmu nih, gak bisa ngelap apa lagi kau nih. Betul kau yang bunuh dia? Gitu yang ditanya polisi. Ya betul, akulah yang bunuh dia ini. Tapi gak cuma itu aja. Wih, kaget lah polisi, kok bisa gak cuma dia aja, maksudnya apa? Jadi menurut si pengakuan si Ahmad Suraji ini ditanya begitu, dia bilang, iya aku inilah yang membunuh si Sri ini, tapi gak cuma dia aja, ada banyak sana gitu. Ngomong begitu di depan polisi. Makanya gila-gila aja ya si Nasib nih. Udah abis ngebun-bun orang gitu, kegep sama polisi, ditanya satu malah ngaku 42. Dan gara-gara pengakuan inilah selama 10 tahun berkarir dia ini gak kena apa-apa nih. Hari itu juga lah diringkus, diangkut dia kantor polisi, diminta semua keterangannya. Dari keterangan yang sudah didapat dari Suraji ini, polisi lah besoknya tuh datang lagi ke kebun itu, bawa si Suraji. Dia bawa Suraji itu buat nentuin di mana kau yang kau kemarin cerita tuh, di mana titik-titiknya di mana gitu. Ditunjuk lah, sono pak, di sono pak. Semua titiknya itu masih diingat betul sama Suraji, dan semua titik yang ditunjuk sama dia itu setiap digali betul selalu ditemukan kerangka manusia segala macam di titik yang ditunjuk sama Suraji di kebun tebu milik dia ini. Hari itu rame lah, udah ada polisi lah, ada si Suraji, warga kan gempar lah begitu di rumor begitu di desa tuh nggak mungkin sepi lah, pasti semuanya tuh pengen nonton gitu. Rame hari itu di kebunnya si Suraji, rame betul orang. Udah tunjukin satu-satu, polisi menemukan satu kejanggalan yang menurut polisi ini hampir sama, semuanya itu hampir sama. Setiap titik yang ditunjuk sama Suraji kan pasti digali kan, diangkat lagi. Semua galian itu tengkorak kepala aja tuh ngarah ke satu tempat yang sama, kayak yang gue bilang di atas aja, ngarah ke rumahnya si Suraji. Orang-orang yang pada waktu itu nonton kejadian itu nangis kejeris-teris, yang perempuan-perempuan lah. Setelah ditangkapnya Suraji ini dicocokin sama polisi, semua keterangan yang dikasih tahu sama Suraji sama berapa mayat yang ditemuin sama mereka di TKP ini dicocokin, angkanya itu betul apa enggak gitu. Dan betul semua yang diucapin sama Suraji ini sama persis. Orang kan dimana-mana tersangka dia bisa nutup-nutupin gitu. Enggak deh, jujur sejujur-jujur ya. Semua yang ditemuin juga sama kayak apa yang dia bilang. Kasus ini langsung jadi berita nasional. Enggak cuma berita nasional nih. Ini gila nih, rasanya kayak bukan lokal gitu loh, kayak serial killer yang gue bawain kemarin-kemarin gitu ya. Bener aja, jadi bener-bener berita yang sampai rame jadi internasional. Lu cari lah nih sekarang, ada pasti. Yang lebih gila lagi nih, udah di pengadilan gitu ditanya lah semuanya ke Suraji ini, jawaban dia tuh flat, santai. Dia jawab sebetul-betulnya, sejujur-jujurnya, sepolos-polosnya apa yang dia lakuin, diceritain semua. Di ruang pengadilan itu dia lah ngaku, ya betul 42, enggak bohong, aku betul lah 42, yang dicek kemarin kan 42 juga. Sebetulnya aku mah enggak 42, sebetulnya aku pengen 70 gitu. Yang mimpi dia itu loh tadi loh, yang mimpi itu bilang di pengadilan. Gila sakit orang. Dia ngomong begitu tanpa rasa bersalah, tanpa rasa menyesal, nggak ada kayak ketakutan atau apa gitu. Dan bahkan si Suraji ini divonis dengan hukuman mati. Ya apa yang bisa membayar semua kejahatan dia selain itu nggak ada kayaknya. Dan nggak cuman si Suraji inilah, istri pertama tadi Tumini tadi itu kan juga terlibat kan, istrinya juga itu ditetapin dengan status hukuman mati. Tapi seiring berjalannya proses peradilan ini, diringankanlah hukuman dari untuk Tumini ini, yang tadinya dihukum mati jadi dihukum seumur hidup karena dianggaplah dia itu cuma ngebantu aja lah, dia nggak ngelakuin langsung gitu. Nah, terus selama proses peradilan ini istri kedua dan juga ketiganya kayak mana bang? Itulah yang aku nanya nih dari tadi. Kok bisa selama 10 tahun dan 42 tadi gak ada yang tahu?
kedua istrinya ini nggak ada yang tahu kalau kakaknya ini si Tommy ini sama lakinya itu ngelakuin semua kejahatan itu loh. Akhirnya selesai dari proses pengadilan itu Suradi lah dijeblosin ke penjara dia sempat di penjara dulu 10 tahun sampai akhirnya pada tanggal 10 Juli 2008 jam 10 malam dieksekusi dia. Kalau kalian pikir setelah vonis hukuman mati dan segala macam ini masalahnya selesai, enggak. Selesainya si Suradi ini dieksekusi, mau diantarlah mayat dia ini ke kampung halamannya untuk dikebumikan. Waktu mau diantar kampungnya, orang-orang di sana udah rame. Mereka tahu betul kalau abis dieksekusi itu Suradi bakal dibawa lagi kampung. Jalan tuh diblokade sama mereka tuh pakai ban dibakar gitu. Datang tuh mayat, diteriakin tuh, balik lagi aja. Kita gak sudi kalau tanah kelahiran kami ini ada mayat iblis begini. Gak diterima si Suradi di kampung halaman dia sendiri. Akhirnya bingung lah, polisi pada bingung yang nganter mayat nih. Aja negosiasi mereka dengan warga. Sepakatlah untuk boleh dikebumikan tapi harus di depan rumahnya Suradi inilah. Akhirnya dikubur lah di sana. Ya pemakaiannya bener secukupnya aja, nggak pakai batu nisan, nggak pakai apa, cuman dikubur batu gudukan, nggak ada batu nisan segala macam, cuman tanah gudukan aja. Bahkan udah di situ aja udah negosiasi udah deal aja, warga tuh masih ada yang marah. Tuh kuburan bahkan sempat dijagain beberapa waktu sama polisi. Takut dibongkar atau apa gitu, takut apa ya, dijaga dulu sementara. Dan gara-gara kasus ini tempat tinggal Suradi ini di kampung halamannya ini langsung beredar cerita-cerita mistis gitu loh, rumor-rumor yang gak enak di kampung itu. Warga percaya kalau di lahannya Suradi ini, di kebun tebu tadi itu, bekas 42 tadi itu, tanah itu tuh semenjak kejadian itu tuh jadi kayak tanah mati gitu loh. Ditanam apa-apa juga gak subur, air di sana tuh juga susah gitu. Sekalinya bisa ditanemin terus bisa panen nih, hambar gitu rasanya. Itu dia sebuah serial killer lokal yang gua gak nyangka kalau serial lokal tuh ada yang begini juga nih. Gue pikir tuh kayak Alex Catur lah, Zodiac kemarin tuh udah paling gila nih. Lokal juga ada ya zaman dulu ya. Mungkin beberapa yang dengerin cerita ini ada yang terus menjadi dukun, kayaknya enggak harusnya ya. Harusnya mikir lah ya. Enggak ada yang lebih baik daripada termotivasi untuk menjadi orang yang lebih baik daripada jadi dukun gitu. Aneh banget motivasi jadi dukun. Tetap seperti biasa kita akhiri video ini dengan deket-deket apa yang atas, jangan lupa sholat tuman.